itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Artinya semua proses hukum yang bersangkutan sudah mengikutinya. Ketua DPRD Ambon, Elitoy Suta mengaku telah meminta maaf kepada keluarga korban yang dianiaya AT hingga tewas. Menurutnya, permintaan maaf itu sudah disampaikan melalui komunikasi-komunikasi sebelumnya yang disampaikan. Lanjutnya, ia mengaku telah menyerahkan semua masalah tersebut ke pihak yang berwajib dan tetap mengikuti proses hukum yang sementara berjalan. Kita kira itu sudah ada dalam komunikasi dan itu bisa cepat selesai. Hingga proses hukum itu tetap ditegakkan dan kita berharap ini buat semua orang, bukan hanya karena ibunya. Pelaku adalah seorang public figure, ya, untuk siapa saja. Dan mari kita melihat ini sebagai sesuatu yang harus kita sikapi dia secara bijak, ya. Jangan menjustifikasi dan sebagainya. Saya kira kita pribadi dan keluarga sudah ikhlas juga menerima semua yang terjadi hari ini dan kita serahkan untuk yang berwajib untuk bisa menangani ini juga secepat mungkin dan ini bisa cepat berlalu. Ya. Pantauan tribunambon.com di lokasi, Elitoy Suta baru mulai berkantor hari ini pasca anaknya aniaya remaja hingga tewas. Sebelumnya, ia tak terlihat berkantor selama sepekan yakni terhitung Senin 31 Juli 2023 hingga Jumat 4 Agustus 2023. Seperti diberitakan, anak keduanya berinisial AT menganiaya RRS hingga tewas gegara tak menegurnya saat masuk kompleks. Korban dipukuli di bagian kepala, kemudian tidak sadarkan diri. Korban pun menghembuskan nafas terakhir tidak berapa lama setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Talake, tepatnya di asrama polisi Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Minggu 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.